Nah, dan 0 bentuk nen. Ya. Kira mau dipanasin lagi, Bu. Udah panas. Enak seger. Kasih ya. Ya, Bu, sama-sama. Bentuk nen diperoleh dengan cara sebagai berikut ya. Jadi Y sama dengan A bar plus B. Nah, ini kita hanya mengambil bentuk nennya aja, gerbang nen itu. Ya. Kita hanya ngambil gerbang nen, ini kan gerbang nen nih. Jadi kalau ini kan teori logikanya kan kalau dia dibuat A bar ini kan sama aja nilai ini sama. Nah, sehingga kalau dipisah dibuka ini satu gerbang not satu sehingga hasilnya adalah gini. Kalau gini kita gunakan De Morgan. Nah, sedangkan bentuk NOR ya ini ada dua persamaan yang 0A plus B ya ini sama buat ini juga, tapi kalau dibuat hanya mengambilkan gerbang NOR saja adalah ini. Nah, implementasi non-equality komparator dalam berbagai bentuk ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, gitu ya. Bentuk implementasi non-equality komparator. Nah, ini bentuk SOV-nya, SOP, bentuk force-nya seperti ini. Ya, ini tinggal ini aja ya, A-nya berarti kalau ada tanda gini berarti kan B-nya 0 gitu ya. Ini berarti A-nya 0 kan gitu. Nah, bentuknya 0 gini. Nah, kalau dibuat dalam bentuk NEN, ya ini berarti kan ada di sini A, kalau sini ini dapatnya ini gitu. Ini adalah Exxon. Tabel 24. Itu ya. Jadi jika kita amati ya tabel 24 kecuali membentuk fungsi sebagai komparator, output gerbang SOR juga membentuk fungsi sebagai detektor jumlah ganjil. Nah, coba susun tabel kebenaran rangkaian detektor jumlah ganjil dengan 3 input. Gambarkan rangkaiannya. Nah, ini ada, kita susun dulu kombinasi 3 input. Tabel 3 input kan seperti ini. Jadi ini kan ada 4 ya, 0, 1, B-nya kombinasi 0, 0, 1, 1, kombinasinya 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, outputnya adalah tinggal kita ikutin aja ya. Jadi kalau yang ini adalah kalau dia 0, 0 gitu ya. Gitu. 0, 1 berarti 1. Dan seterusnya. Nah, kalau gambar ini dari tabel kebenaran ini kita ubah ke dalam bentuk Carnot map 3 input. Nah, susunannya seperti ini ya. 00, 01, 11, 10, sedangkan C-nya adalah 01. Nah, tinggal masukkan sini 00. Kalau inputnya 000 kan 0 sesuai sama ini. Inputnya 00 ini ya. 00 berarti dia kan 0. Jadi inputnya 0, 0, 0 ini 0. Nah, 1 sama 01, 01. 0, 00 001 gitu ya. Berarti 001 berarti sini 1. Nah, kita lihat di sini kan dalam peta Carnot di sini tidak ada yang berdekatan satunya. Jadi terisolasi semua ya. Ini terisolasi semua, tidak ada yang berdekatan. Ini kan berdiri sendiri semua lah istilahnya gitu. Nah, sehingga jika kita diimplementasikan dengan bentuk SOP, bentuknya adalah standar sebagai berikut. Nah, ini kita tinggal masukin aja ini ya. Untuk gerbang N itu yang hanya satu-satunya yang kita ambil ya, 0 gitu ya. Atau kita bisa lihat di sininya 0 nih, yang ini ya. Berarti kalau dari ini kan berarti A bar, B bar 1. Nah, makanya dapat sini ya. Terus yang satu lagi adalah A bar, B, C bar dapat di sini. Nah, ke sini A, B bar, C bar dapat di sini. Nah, sedangkan ini A, B, C dapatnya di sini. Nah, tinggal kita susun ya. Nah, ini juga sama sigmanya dengan dapatnya 1 ini ya. Kan kita tetap menggunakan kode 421 kan gitu ya. Jadi 421 ini kan ininya 0, 0, 1. Nah, 0, 0, 1 berarti kan M1. Terus juga 0, 1, 0. Jadi sini 0, 1, 0. 0, 1, 0 berarti sininya kan 2, makanya sini dapat 2.
Terus ini 100, 100, berarti sini dapat 4, maka sini ada 4. Nah, sekarang sini 1 semua, 1, 1. Berarti ini 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7, maka sininya M7. Ini adalah bentuk SOV standarnya. Ya. Nah, dalam ini representasi yang tidak efisien, oleh karena itu dapat gunanya membentuk fungsi detektor jumlah ganjil, maka akan lebih efisien jika diimplementasikan dalam bentuk XOR sehingga bentuk persamaan ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan rangkaian seperti ini kan IC yang kita gunakan lebih banyak gitu ya, lebih banyak kakinya. Nah, hingga tidak efisien, makanya kita gunakan adalah bentuk XOR, ini lebih efisien ya. Bentuk XOR jadi dengan susunan seperti ini. Gitu. Ya. XOR istilahnya. Rangkaiannya bisa seperti ini. Sebenarnya boleh seperti ini, tapi ini kurang efisien aja. Terus lagi nih. Selanjutnya adalah, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ya, masih teori nih ya. Nah, equalative comparator merupakan rangkaian logika yang memberikan output tinggi jika keadaan input-inputnya sama. Nah, ya. Nah, untuk rangkaiannya ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi, ini equalative. Nah, tabelnya gini. Jadi, merupakan rangkaian yang memberi keadaan output tinggi jika keadaan inputnya sama. Nah, tinggi itu logika 1 gitu ya, tinggi itu logika 1. Nah, jadi jika inputnya sama, dia 1. Ini kan inputnya 0 semua nih, di 1, ini 1 semua berarti 1 gitu. Tapi jika berbeda dia logikanya 0 gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau kita susun pertakan aku seperti ini. Nah, dari itu terlihat, nah ini sama juga ya. Nah, persamaan shocknya seperti ini, persamaan pos seperti ini, diulang lagi nih ya. Tapi yang bedanya adalah 0, 3. Tadi kan beda kalau komparator. Nah, non equality komparator. Nah, komparator adalah jika inputnya beda, jadi dia dibuat logika 1. Ini komparator. Ya, bedanya situ. Kebalikan dari equality komparator. Ini sama bentuknya, dan bentuk gerbangnya kita buat kalau kita hanya menggunakan gerbang NOR seperti ini, kalau kita hanya menggunakan gerbang NAND seperti ini konsepnya. Nah, bentuknya adalah XNOR. Nah, dalam praktek fungsi yang dihasilkan operasi NOR terhadap XOR disebut dalam bentuk gerbang XNOR dan simbolnya ditunjukkan pada gambar 79. Sedangkan persamaan logikanya adalah seperti ini. Ya. Nah, berdasarkan persamaan di atas, equalative komparator dapat diimplementasikan dalam bentuk-bentuk seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini kalau kita buat rangkaiannya ya, bentuk SOP-nya, bentuk POS-nya. Nah, dalam pengambaran IC nomor seri rangkaian terpadu atau Piranti IC yang menyediakan fungsi XOR 2, input adalah 7846 dan nomor seri IC untuk XNOR 2 input adalah 74266. Nah, spesifikasi pin kedua seri IC tersebut ditunjukkan pada gambar berikut 81. Ya. Ini spesifikasi pin IC. Spesifikasi pin IC untuk A XOR ya 7486. Nah, gini. Ini IC-nya nih. Ini 7486. Ya, ini gerbangnya, ya ini groundnya gerbang 7, sedangkan positif itu jadi kalau kita ada kabel gitu ya dipasang di rangkaian, berarti yang groundnya itu kabel hitam itu di kaki 7, sedangkan kabel merahnya itu di kaki 14 gitu, dikasih tegangan di sini 5 volt biasanya. Ya. Nah, sedangkan ini untuk gerbang XNOR kodenya adalah 74266. Nah, sekarang kita masuk lagi penjumlah biner ya. Kalau tadi komparator ya. Ini sekarang penjumlah biner, rangkaian penjumlah atau header. Nah,
Penjumlah biner merupakan rangkaian logika kombinasi yang berfungsi melakukan operasi penjumlahan bilangan biner. Penjumlah biner 1 bit terdiri atas header dan full header. Nah, bentuk half header kita lihat satu-satu. Half header merupakan rangkaian penjumlahan yang tidak menyertakan bawaan sebelumnya pada inputnya. Dapat disusun berikut susunannya. Ya. Jadi ini tetap sama kombinasi inputnya, tetap 00, 11, 01, 01. Nah outputnya ini outputnya ini kan ini ya, dimana S itu adalah sum hasil penjumlahan, ya, gerbang sum, sedangkan CN itu adalah next carry bawaan berikutnya. Sedangkan ini adalah A itu augen bilangan yang dijumlahkan, B addend bilangan penjumlah. Jadi ini tabel kembaliannya susunannya seperti ini. Jadi kalau dia akan berlogika 1 jika outputnya berkombinasi gitu. Nah, next carry jadi bawaan berikutnya. Ini gini. Nah, untuk pengertian previous carry dan next carry, perlu perhatikan berikut dan bilangan biner berikut. Nah, ini. Jadi next carry ya, pembawaan ya, next carry bilangan berikutnya untuk 2 plus 3. Nah, sebelumnya adalah carry-nya 3 plus 8. Nah, ini ada A, angkanya, binernya 3 ya, 8. Ini ilustrasi penjumlahannya ya. 1 0 tambah 3 tambah 2 1. Next carry. Ini 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6. 5 tambah 7 berarti kan harusnya 12 ya, tapi itu sini adalah 2. Jadi dia 1 6 2. Kalau di sini kan berarti ini 1 ya, sisanya 1. Kalau ini kan tidak ada, karena nilainya di bawah 10 sehingga isinya 0. Nah ini 12 ya. Berarti ini nilai satunya 1 gitu. Next carry-nya untuk adalah untuk 2 plus 3. Nah ini penjelasannya di sini ya. Next carry-nya 1. Jadi penjumlahan nilai dimulai dari waktunya mau habis. Bentar ya. Nah ini penjelasan ini. Jadi ini kan ditujukan bilangan desimal 325 ditambah desimal 325 dengan 837 ya. Ini kan bilangan desimal 325 tambah dengan 837. Nah penjumlahannya adalah di sini tadi ya, dimulai dari yang kanan ya, LSD istilahnya. Jadi 5 tambah 7 hasilnya adalah kan 2. Dengan next carry-nya adalah 1. Sebenarnya ini 2. Ini next carry-nya 1 karena dia kan lebih dari di atas ini ya. Jadi kayak kita mindahin row ini aja. Jadi kalau 2 berarti jenis 1 ya. Selanjutnya ini next carry-nya 1. Jadi next carry yang dihasilkan dari 5 tambah 7 dijumlahkan dengan 2 dan 3. Nah ini kan ini sisa dari ini next carry-nya kan 1. Jadi kita jumlahkannya 6 karena nilainya di bawah dari daripada 10, di bawah daripada 10 dibilang desimal, berarti next carry-nya 0 karena tidak ada sisa istilahnya gitu ya.
Nah, terus selanjutnya kita jumlahkan lagi, ditambah lagi 7. Daskan dari 5, 2 tambah 3. Ya. Nah, 1 next carry. Asal jumlah dari ini adalah 162 dengan next carry 1 atau 1162. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau dimisalkan agen sama adennya itu memiliki digit yang berbeda, itu penjumlahnya gimana, Bu? Apa sama saja? Terima kasih, Bu. Bilangan yang dijumlahkan sama aja, ya. Berarti kalau misalkan digit di A itu ada 4, digit di B itu ada 3, itu dijumlahin kayak biasa ya, Bu? Sama aja, iya. Ya, Oh iya. itu sama aja. Ini kan pokoknya dia kalau lebih ini kan, misalnya ada yang lain ya. Misalnya berapa maunya A-nya? Coba. Contohnya 1, 2, 3, 4, Bu. 1, 2, 3, 4. Iya. Ya, ini desimal ya. Terus B-nya 3, 2, 1, Bu. 3, 2, tambahin ya. Salah ini saya. 3, 2, 1 gini. Berarti depannya kan 0 kan? Kita anggap 0 ya. Jadi kalau ini dia harus, ini kita anggap 0. Nah, ini kita dijumlahkan aja seperti yang sesuai ketentuan. Ya. Nah, ini kan di bawah semua ini. 5. Ya. Berarti next carry-nya kan kita buat nih. Berarti kan 0 ya. Kan dia tidak ada. Kan ini di bawahnya semua. Nah, 0 tambah 3, 2 berarti kan 5 lagi. Berarti next carry-nya 0 juga. Kan gitu ya. Nah, 0 tambah 2 tambah 2 berarti kan 5 lagi. Ini kan tidak ada sisanya maksudnya gitu. Berarti ini nilainya 0. Ya. Nah, ini dia berarti adalah 1. Ya. Berarti sisanya 0. Nah, gitu. Nah, berarti jumlah dari ini adalah 1, 5, 5, 5 dengan next carry 0 atau 0, 5, 0, 1, 5, 5 gitu. Ikutin ini aja. Jadi dia 0, 1, 5, 5 gitu. Dia hasil penjumlahan akhir dari 162 dengan next carry 1 atau 162. Jadi ini dia berarti hasil jumlahnya ini adalah hasil jumlah dari ini adalah 155 dengan next carry-nya 0 gitu. Atau 01555 gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Sama kayak gini ya. Ini kan biner nih. 1, 0, 1 ya. Ini biner nih. 1, 0, 0. Nah, ini biner ya. Kalau ini dalam bentuk desimal ya. Yang A ini kalau bentuk desimal. Tapi kalau ini bentuknya biner. Kalau desimal kan nilai maksimalnya adalah 10 ya. Kalau biner nilai radiknya ada berapa? 2 kan. Nah, ini beda nih. Kalau ini 1 tambah 1 0. Kenapa 0? Karena kan biner itu bilangan radiknya kan 2. Ya kan? Jadi dia 1 tambah 1 kan harusnya nilainya adalah tidak ada nilai 2, itu tidak ada dalam dalam bilangan biner tidak ada nilai 2. Berarti 0 sisanya 1. Karena lebih dari 2. Karena dia lebih dari 2 berarti ada sisa 1 di sini. Nah, ini tinggal tambahkan 1. Sisa 1. Nah, karena dia 1, angka 1 ini kan di bawah 2 nih. Berarti sisanya 0 gitu ya.
Nah, ini juga 1. Nah, 1 sisanya 0. Nah, jadi penjumlahan dari ini adalah 110 dengan apa? Dengan carry-nya 0 atau 0110 gitu. Ya. Nah, ini S carry 0. Untuk yang biner paham? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, paham. Kalau misalkan ini penjumlahan bilangan desimal dengan bilangan biner, berarti salah satu bilangannya harus dikonversi ke dulu, Bu. Iya, dikonversi dulu, nggak bisa desimal jadi biner. Sekarang kita mintanya disuruh ngapain? Apakah dimintanya penjumlahannya itu dalam bentuk biner, ya harus kita konversi desimalnya ke biner dulu, ya. Tapi kalau seandainya jumlahkanlah dalam jumlah bilangan berikut dalam bentuk desimal, ya berarti binernya yang kita pindahkan ke desimal gitu. Nggak boleh beda. Sama kayak kita satuan ya. Kalau kita kan satuan mega ohm misalnya, ya kan, ditambahkan dengan kilo ohm. Ini kan tidak bisa ditambahkan kan, ya. Nah, 1 ohm, 1 nih, ini kan nggak bisa dijumlah. Tidak bisa langsung 2 mega, itu nggak bisa. Berarti salah satu harus kita konversi. Kita mau pakai yang mana patokannya? Apakah kilonya dijadikan mega atau meganya yang menjadikan kilo? Salah satu baru bisa dijumlahkan. Kalau masih beda gini tidak bisa dijumlahkan ini. Dia harus diubah dulu, ini diubah jadi mega, ini diubah jadi kilo. Jadi kalau kita mau ubah, ya sama. Jadi ini 1 mega ohm. Ya, ini kita ubah jadi kilo mega. Berarti ini dibagi apa? Dibagi 1000 gitu ya. Nah, 0,0001 mega ohm. Nah, baru kita bisa jumlah. Karena satuannya sudah sama-sama mega, baru kita bisa jumlah di sini. Nah, ini juga sama. Ini biner, ini radiknya sama dengan 10. Bilangan dasarnya ini 2. Nah, ini harus kita konversi salah satu. Kita mau ke sini boleh, atau sini, atau tergantung permintaan soal. Ubahlah dalam bentuk full headernya, headernya dalam bentuk biner ya. Kita harus mengarahkan ke biner. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi tidak bisa beda ya. Nah, ini simbol-simbolnya sama aja ya dalam pembuatan simbol. Nah, ini sama bentuk os. Ya. Nah, ini nanti sehingga muncul di sini input AB, ini apa outputnya kalau penggambarannya ya. Nah, ini sama aja nih, bentuk dasar gelombangnya seperti ini. Hub header bentuk soft, hub header bentuk pos. Gitu, bentuk exor seperti ini. Gambarnya seperti ini. Simbol hub header. Nah, ini. Jadi simbol hub header adalah ini. Hub header, AH ya. Nah, sekarang kita yang kedua full header. Nah, full header adalah rangkaian penjumlah yang menyatakan bawaan sebelumnya ya pada inputnya. Atas dasar pengertian tersebut, tabel kebaran full header 1 bit dapat disusun sebagai berikut. Nah, gini. Ya, ini yang 31 bit tabel kebaran full header 1 bit. Nah, ini. Jadi ini sama ya, kombinasi inputnya tetap. Ini kan ada input 3, tapi bedanya AB ini CT ya. Nah, ini 001, 0101, sini outputnya S ya, ini CN-nya outputnya. Nah, peta Karmol untuk CN. Jadi yang diambil adalah logika satunya aja. Nah, sini 011, 011 sini 1 ya. Terus sini yang satu lagi 101. 101 ya ini ya. Terus ini 110. 110 berarti sini ya. Terus 113 kali. Satu kali. Nah, ini satunya. Kita ambil satu. Nah, ini karena ada satunya yang berdekatan ya. Kita bisa kelompokkan, dia tidak terisolasi sendiri. Kalau tadi kan ada yang satunya terpisah. Tidak ada yang berdekatan gitu. Nah, ini kita bisa langsung gabungin aja. Ini adalah BC, ini adalah AB, sini ada. Nah, dari mana dapatnya AB? Kita lihat aja.
satu kolom ini posisinya di mana? Ini kan AB, berarti AB, maka tulisnya sini AB. Nah, yang sini, yang di sini, ini kita lihat posisi ini adalah yang dari ke satunya adalah ini kan. Nah, yang beda 0 dan 1 ini kan beda. Kalau 01 bedanya dia saling menghilangkan. Nah, berarti yang adalah 1, 1. Berarti ini adalah untuk B, tulisin B sini. Ya. Nah, kita lihat dia di baris mana? Di baris 1. Satunya adalah untuk CP, makanya B CP. Nah, agar satu di sini tidak terpisah, terisolasi, jadi dia kita gabung ke sini satunya. Bisa juga nih, ya. Nah, untuk dapat dari mana dapatnya ini kita lihat di sini. 1 sama 0 ini kan saling menghilangkan, ya. Berarti yang diambil adalah logika satunya aja. Satu di sini adalah A. Ya, maka tulis di sini A. Nah, dari mana posisinya di barisnya? Di sini ada 1. Satunya adalah untuk CP, makanya dia A CP. Jadi penyederhanaannya adalah kalau kita buat itu AB, ya. Nah, ini kalau kita buat kayak gini, ya, persamaan jadi seperti ini, CN-nya. Atau saya susun aja gini, langsung ini B, ya, kalau kita urutin ya, CP plus A CP plus AB. Ini adalah outputnya. Nah, gitu. Sama begini ya, sama aja. Nah, kalau kita buat gambar-gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah simbol untuk full header. Full header 1 bit. Nah, 1 bit itu dia 3 input, A, B, C, P. Itu outputnya 2, S dan CN. Gitu. Nah, ini kalau kita hanya menggunakan gerbang disederhanakan gitu ya. XOR. Nah, itu kalau kita gunakan. Ya, ini implementasi full header dan half header. Nah, ada yang lagi yang ketiga, full header paralel. Nah, paralel merupakan rangkaian logika yang melakukan proses penjumlahan data biner and bit. Untuk paralel 4 bit memiliki input. Nah, kalau 4 bit dia berarti inputnya 3, ini kita buat seperti ini ya. Nah, untuk input A dan B-nya adalah seperti ini untuk B, S ini untuk apa S. Nah, kalau kita kombinasinya adalah ABS. Nah, ini 4 bit. Ya. Nah, ini menunjukkan full header berbeda dibangun dengan menempatkan 4 buah full header, 1 bit secara berjajar, sehingga di bawah ke atas. Selanjutnya input dari full header terbawah ditetapkan sebagai input dan output dengan bobot terkecil atau LSB, yakni A0, B0 dan S0. Input preview carrier-nya kita anggap CP, ya. Pada full header terbawah ditetapkan sebagai input carrier. Nah, input carrier kita lebih singkat JI dari full header paralel. Nah, next carry kita singkat dengan CN. Dari setiap full header 1 bit dihubungkan dengan previous carrier dari full header 1 bit berikutnya dan seterusnya. Sedangkan next carry dari full header 1 bit teratas ditetapkan sebagai output carry dari full header paralel. Nih, kalau digambarin ya. Ini full header 4 bit. Adalah yang gambar A. Ini adalah rangkaiannya, ya. A-nya rangkaiannya, sedangkan simbolnya gini. Jadi full header 4 bit itu adalah simbolnya seperti ini. Gitu. Nah, dia dikatakan paralel karena dia sambung menyambung gitu ya. Nyambung sini. Jadi antara dengan variabel input yang berbeda-beda. Gitu. Ini kan
A3, A2, A1 ya kan. Di sini B3, B2, B1, B0 kan beda-beda ya. Nah, IC TTL yang menyediakan pool header file kan nama serinya seperti ini dengan seri ini. Nah, susunannya seperti ini ya. Gitu. Kakinya ya. Gambar susunan kaki IC-nya kalau kita pasang IC-nya tuh. Ya, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke multiplexer. Belum ada, Bu. Oke, tadi baru apa? Simbol-simbol doang ya, baru ya. Nah, multiplexer. Multiplexer merupakan rangkaian logika yang berfungsi memiliki data yang ada pada input yang ada pada inputnya untuk disalurkan ke outputnya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Kata multiplexer sering ditemukan dalam bentuk singkatan yakni MUX. Nah, multiplexer itu lebih singkat MUX ya. Nah, ini sama aja. Jadi kalau kita ngomong dia multiplexer. Nah, multiplexer disebut juga sebagai pemilih data ya, atau lebih dikenal data selector. Jumlah input multiplexer adalah 2 pangkat N, dengan N merupakan jumlah bit sinyal pemilih, sehingga terdapat MUX 2 ke 1 dengan 1 bit sinyal pemilih, MUX 4 ke 1 dengan 2 bit sinyal pemilih, multiplexer 8 ke 1 dengan 3 bit sinyal pemilih, dan seterusnya. Simbol-simbol multiplexer untuk berbagai jumlah input ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini simbol multiplexer ini ya, MUX 2 ke 1 ya. Jadi akan ada 2 input gitu. Nah, kalau dia inputnya 4 sini, jadi 41. Jadi sebenarnya multiplexer itu inputnya banyak, outputnya 1. Jadi kesimpulannya gitu aja gitu. Ya. Nah, ini kan jadi ada 4 input. Nah, outputnya 1, ini outputnya 1. Ini kalau dia 8 bit, kalau sini dia 4 bit, di sini 2 bit gitu. Nah, bagaimana cara kerja multiplexer? Untuk umumnya perhatikan rangkaian analogi berikut ini pada gambar berikut. Nah, ini kan multiplexer 2 ke 1 ya. Nah, ini kan saklar nih. Nah, jadi jika 0, ininya 0 terhubungkan dengan 0, saklar terhubungkan 0, berarti outputnya Y sama dengan I0. Berarti sama dengan ya berapa sini 0, 0 di I0 gitu ya. Nah, jika dihubungkan sini, jika dihubungkan dengan logika 1, dia akan sama dengan Y1. Jadi inputnya sama dengan outputnya gitu. Kalau 2, nah ini adalah S-nya sama dengan 0, di sini S outputnya sama dengan 0, S-nya sama dengan 1. Nah, tapi kalau dia dari MUX 4 ke 1, jadi 4 ke 1. Jadi kalau kita saklarnya ke 0, ini juga sama, outputnya Y-nya sama dengan 0. Ya, di sini S1-nya 0, S0-nya adalah 0. Ya. Nah, ini sama. Di multiplexer sini S-nya 0, S1-nya 0. Ya. Ini juga sama ya, akan sama begini. Ini adalah S1-nya 0, S0-nya 0. Nah, saklarnya dipindahin ke sini, S1-nya 1, S0-nya 1 gitu. Saklar putar gitu ya. Ini saklar kalau kita diputar-putar, ya ini nanti balik lagi gitu. Ya, kayak kita muter sesuatu aja, lingkaran gitu. Nah, jadi kalau ini dapat informasi seperti saklar putar, dalam ini pemindahan saklar dilakukan dengan memberikan sinyal pemilih. Nah, untuk MUX 21 pada gambar memberikan sinyal pemilih adalah 0. Jadi S-nya 0. Menyebabkan data pada input 0 dipilih untuk disalurkan ke Y. Demikian pula pemberian sinyal pemilih jika S-nya sama dengan pemilihnya 1. Jadi S-nya sama dengan 1.
menyebabkan daripada input dipilih untuk disalurkan ke Y. Nah, untuk multiplexer 4:1 ya, secara gambar di atas tadi, pemberian sinyal, ini sebenarnya penjelasan gambar di atas ya yang saya jelasin tadi. Jadi pemberian sinyal pemilih S1 S000 yang bernilai 0 ya, menyebabkan input bersesuaian dengan nilai sinyal pemilihnya, yaitu I0 akan dipilih untuk disalurkan ke outputnya sehingga Y sama dengan 0. Sedangkan pemberian sinyal pemilihnya S1 S0-nya 01. Nah, jadi ini adalah S1 S0-nya 10. Menyebabkan input 2 dipilih gitu. Kita akan putar ya. Nah, tabel ini ada susunan tabelnya. Jadi S1-nya 0 ini kan sudah biasa nih ya. 00 11 pemilihnya S0 01 01 kan biasa. Nah, outputnya dia akan menjadi I0, I1, I2, I3. Ya, ini tinggal kita baca S0, S0, S0 gitu ya. Jadi susunannya tinggal ikutin aja. 0, jadi dia S1-nya 0, S0-nya 0, ini kan S1-nya 0, 0 berarti kan dikasih bar-bar aja. Nah, ini 0. Tuh. Ini kan 0, 1, 1 ya. Nah, ini juga 1, 0, 0 gitu ya. Nah, ini 1, 1 semua, berarti dia ini tanpa bar ini tiganya, sehingga persamaan numerical adalah, nah, sehingga dari sini angkanya tinggal dijumlahkan aja. Nah, ini jadi jika sinyal pemilih itu adalah 00, S1 0, S0-nya 0, 00 gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, 0, 0. Nah, tinggal kita substitusi aja ke sini. Sehingga hasilnya Y0. Nah, ini rangkaiannya 4:1. Sedangkan inputnya sini 0 sampai 3. Nah, saklar pemilihnya ini 1, 0. Ya, nanti ada saklar switch gitu, kita switch ke 0 atau ke 1 gitu. Nah, 8:1 berarti ininya sampai 7 inputnya. Ya, sama. Nah, ini untuk rangkaian IC-nya gitu ya. Nah, gitu. Ke apa? The multiplexernya ada pertanyaan nggak multiplexer? Sebelum kita masuk ke the multiplexer, habis itu sudah dulu. The multiplexer. Kalau tadi kan multiplexer nih, the multiplexer. Sebenarnya kalau ada the multiplexer itu berarti the ya, berarti kembaliannya. Kalau tadi kalau multiplexer itu dari sisi inputnya, kalau the multiplexer itu berarti di sisi outputnya. Nah, ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Ada ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke D, the multiplexer. Nah, jadi the multiplexer
Nah, untuk demultiplexer merupakan rangkaian yang berfungsi menyalurkan data yang ada pada inputnya ke salah satu dari beberapa outputnya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Dalam penyebutannya, demultiplexer sering ditumbangkan dalam bentuk singkatan yaitu DEMUC. Kalau tadi kan MUC gitu ya. Bentar ya. Sebentar dulu. Baik, Bu.
Ya, kita lanjut. Nah, jumlah output demultiplexer adalah 2 pangkat N, ya, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dalam ini N merupakan jumlah bit sinyal pemilih, sehingga terdapat demulti 1, 1, kedua. Nah, kalau tadi kan inputnya gitu ya, jadi kalau kan sisi multiplexer itu inputnya ada beberapa input, outputnya 1. Nah, sehingga tentunya kan di daerah untuk mengembalikan ke penerima gitu ya, kita demuk namanya. Ya, dari yang 4 tadi kan berarti lewat ke 1, berarti kan ada 4 yang masuk ke outputnya gitu ya. Nah, sehingga demuk 1 ke 2 dengan 1 sinyal pemilih, demuk 1 ke 4 dengan 2 pemilih, demuk 1 ke 8 dengan 3 bit sinyal pemilih, dan seterusnya. Simbol demuk ditunjukkan pada gambar simulcron. Nah, bagaimana cara kerja demultiplexer? Nah, agar diperoleh kemudahan dalam memahaminya, coba perhatikan rangkaian analog multiplexer menggunakan saklar putar seperti pada gambar 95. Ini, ya. Nah, ini kalau kita ini kan kalau dia 2 bit dari 1 ke 2. Jadi di sini jika saklarnya 1, saklarnya ke 0. Nah, ini kalau saklarnya ke 1. Ini 0. Juga salah 1 0 ya. Nah, output di sini ya, itu kalau simbolnya ya, nomor 11 dan multi 1 ke 4. Nah, ini pemilihnya 00, 01, outputnya Y0, Y1, Y2, Y3. Nah, itu. Jadi, rumus itu dasarnya adalah kumpulan gerbang N berdasarkan tabel dapat diperoleh operasi N untuk setiap output demuk 1 ke 4, yakni ini sehingga outputnya adalah ini. Ya, hampir sama sama multiplexer ya, tapi ini adalah kebalikannya aja. Gitu. Nah, ini pemilih. Ya, mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan untuk yang ininya, the multiplexernya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi kita batasin dulu materinya sampai ini dulu ya. Nanti untuk nextnya kita ke encoder. Ya. Nanti bagi yang sudah 34, aslinya berapa orang sih? Ya, saya absen dulu.
Tri Panji ada? Halo, Tri Panji. Hadir Bu, ada. Ya. Ronik Aditama. Ya. Ronik tidak hadir. Adi Nur Haki. Ada? Hadir Bu. Ya. Muhammad Saifullah. Hadir. Hadir. Alam Sahabib. Alam saya hadir Bu. Ya. Alfian Zulfauzi. Alfian ada Bu. Oke. Arturo Farash. Hadir Bu. Ya. Alfonsus Ragil. Ada? Alfonsus Rogil tidak hadir. Raihan Rahman. Hadir Bu. Ya. Siti Nurlita. Hadir Bu. Ya. Maulana Fadlan. Hadir Bu. Ya. Cut Ifatul. Hadir Bu. Ya. Aritua. Hadir Bu. Aritua ada? Hadir Bu. Ya. Muhammad Soibul. Hadir Bu. Ya. Dwi Febrian. Hadir Bu. Ya. Farski Cornelius. Pak Rizky hadir, Bu. Ya. Indah Aulia. Hadir Bu. Ya. Ayu Andini. Hadir Bu. Ya. Mona Lisa Maudi. Hadir Bu. Ya. Azizi Nur Salim. Hadir Bu. Ya. Kevin. Hadir Bu. Ya. Ambarwati. Hadir Bu. Ardi Rizki. Hadir Bu. Asprinda Al Akbar. Hadir Bu. Ya. Nadia Tuljannah. Tidak hadir. Novian Hidayat. Hadir Bu. Oke. Zaki Setia. Hadir Bu. Ya. Oke. Dipa Maharani. Hadir Bu. Ya. Oke. Ramadan Himawan. Ramadan. Hadir Bu. Hadir. Ya. Dika Maulana. Hadir Bu. Ya. Oke. Muhammad Zainal Ilmi. Ada? Muhammad Zainal Ilmi. Tidak hadir. Muhammad Sadam Wijaya. Sadam hadir Bu. Ya. Bayu Nugraha. Hadir Bu. Ya. Terry Dodo. Bu. Hadir Terry Dodo? Ibu hadir. Ya. Reza Marwesi. Hadir Bu. Hadir. Pandika. Hadir Bu. Fahrun Al-Razi. Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Siapa?
Muhammad Zainal ini hadir Bu. Tadi tiba-tiba keluar dari Teams Bu. Kenapa keluar? Hadir Bu, Kurang tahu Bu. izin Bu, tadi kan beli paketan Bu, habis paket saya. Mana? Muhammad Zainal? NIM-nya berapa? 2020 11 291 Bu. 291. Iya Bu. Muhammad Zainal, ya oke, hadir. Izin Bu. Ya, Nadia Tuljana Bu. 2020 11 275. berapa? Tadi ada gangguan jaringan Bu. 275 Bu. Berapa? 275. Ada. 275. Nadia Tul. Iya Bu. Ya. Terus siapa Makasih, lagi? Bu. Udah ya. Ya, udah masuk.